Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang biasanya digunakan oleh para dokter untuk membius pasien yang akan melakukan operasi. Jenis obat-obatan ini disalahgunakan oleh beberapa orang sehingga obat-obatan ini tergolong obat-obatan yang terlarang. Efek-efek yang ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi jenis-jenis narkoba. Yang pertama, halusinogen. Pengguna jenis narkoba ini akan mengalami halusinasi yang sangat kuat ketika melihat sesuatu atau benda yang sebenarnya tidak ada. Contoh narkoba ini yaitu kokain, LSD. Yang kedua, stimulan. Jenis narkoba ini memberikan efek mempercepat kerja jantung dan otak, tidak seperti biasanya. Pengguna akan merasakan memiliki tenaga yang ekstra, akan lebih senang juga dan bahagia dalam sementara waktu. Yang ketiga, depresan. Memiliki sistem kerja dengan cara menekan sistem syaraf pusat, serta mengurangi fungsional tubuh. Contohnya yaitu putau. Selain itu, pengguna juga akan merasakan lebih tenang, tertidur atau pingsan. Yang keempat, adiktif. Mengakibatkan pengguna memiliki sifat yang pasif karena kandungan dalam zat narkoba ini dapat memutuskan sistem syaraf pusat. Pengguna ini biasanya akan mengalami kecanduan dalam mengkonsumsi obat-obatan ini. Contoh jenis narkobanya yaitu ganja, heroin, dan putau. Ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, mereka akan mengalami perubahan perilaku atau sikap. Misalnya sangat mudah emosional atau mudah tersinggung, kemudian brutal, menjauh dari keluarga, tidak patuh terhadap nasihat, apatis, paranoid, sering berbohong atau banyak alasan. Kemudian mereka juga akan mengalami perubahan fisik seperti mata merah, bicara pelo, sempoyongan, mengantuk, tidak merawat diri, dan biasanya di tangannya itu seringkali ditemui bekas sayatan atau suntikan. Kemudian juga mereka akan mengalami perubahan pada wajah, misalnya seperti Macaulay Culkin. Kemudian di kamarnya atau di tempat tinggalnya seringkali ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba, misalnya alat suntik, bong atau alat hisap, dan juga kertas papir. Mereka juga akan mengalami perubahan teman, kemudian seringkali dicariin atau ditelepon sama orang-orang yang tidak dikenal, dan juga kebutuhan keuangannya meningkat dan merongrong keluarga. Narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah narkotika, adalah zat sintetis maupun semi-sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Adapun jenis narkotika adalah yang pertama morfin. Efek yang digunakan adalah pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, dan efek sampingnya menurunnya kesadaran pengguna dan menimbulkan euforia. Yang kedua ada heroin atau putau yang menyebabkan melambatnya denyut nadi dan tekanan darah menurun. Yang ketiga ada ganja, menyebabkan denyut nadi dan jantung lebih cepat. Kemudian mulut dan tenggorokan terasa kering. Yang keempat ada kokain, memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna dan sering merasa gelisah. Yang kelima ada LSD atau lysergic acid, yang menyebabkan sering berhalusinasi dan juga sering mengalami paranoid. Yang keenam ada opiat atau opium yang memiliki semangat yang tinggi dan sering merasa waktu berjalan lebih lambat. Yang ketujuh ada kodein, efeknya mengalami euforia dan sering mengalami gatal-gatal. Yang ke-8 ada metadon, mengalami sembelit dan sering mengantuk tapi tidak bisa tidur. Yang ke-9 ada barbiturat, yang menyebabkan sering merasa kebingungan dan dapat mengalami pingsan. Kemudian jenis narkoba yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Contoh psikotropika yang pertama yaitu ekstasi.
yang dapat menyebabkan timbulnya euforia dan mengalami mual. Yang kedua ada sabu-sabu yang menyebabkan naiknya suhu tubuh dan mengalami insomnia. Yang ketiga ada sedatif hipnotik menyebabkan seseorang sulit mengendalikan diri dan menjadi acuh. Yang keempat ada nipam membuat orang menjadi cadel saat berbicara dan juga jalan sempoyongan. Yang kelima ada angel dust atau PCP, penicillin, yang menyebabkan orang sering berhalusinasi dan menyebabkan gangguan fisik motorik. Yang keenam ada speed yang menyebabkan menjadi hiperaktif dan banyak bicara. Yang ketujuh ada demerol, melambatnya sistem pernafasan dan detak jantung, dan juga kelemahan pada otot. Nah, jenis narkoba yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang berbahaya yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi-sintetis maupun sintetis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem syaraf pusat. Contoh zat adiktif adalah lem, aseton, ether, dan sebagainya. Yang pertama, dampak negatif dari alkohol atau etanol yaitu teler atau mabuk dan juga menyebabkan kegagalan pernafasan akut seperti yang terjadi pada bahaya formalin. Yang kemudian ada nikotin yang menyebabkan meningkatnya detak jantung dan menimbulkan efek segar setelah memakainya. Yang ketiga ada kafein yang menyebabkan gangguan mood dan meningkat. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari narkoba adalah yang pertama, selektif dalam memilih pergaulan. Kita harus berhati-hati dalam memilih pergaulan. Kita juga harus bisa membedakan apakah lingkungan itu memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap diri kita. Yang kedua adalah perkuat iman. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan begitu kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Yang ketiga, jangan pernah mencoba. Jika kita sudah mencoba, kemungkinan besar kita akan menjadi ketagihan untuk menggunakan narkoba itu lagi. Maka dari itu, sangat disarankan pendidikan tentang apa itu narkoba sejak dini. Yang keempat adalah melakukan hal-hal yang positif. Kita dapat menggunakan waktu kita untuk melakukan hobi atau kegiatan yang kita sukai, sehingga kita tidak akan terlintas pikiran untuk menggunakan narkoba. Yang kelima, berpikir untuk masa depan. Fokus untuk melakukan kegiatan yang berguna bagi masa depan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi kemudian hari. Yang keenam, hindari berpergian di malam hari. Pengaruh lingkungan pada malam hari biasanya lebih berbahaya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan jangan terlalu sering untuk keluar pada malam hari. Ada beberapa cara untuk menolong orang lain yang terkena narkoba. Yang pertama, memberikan dukungan. Dukungan dapat dilakukan dengan cara menjadi teman terbaiknya. Bantulah dia ketika dia membutuhkan pertolongan dan dengarkan apa yang ingin dikatakan. Selain itu, tunjukkan empati kepadanya. Tempatkan diri kita pada posisi orang tersebut. Belajarlah menunjukkan belas kasih dan menerima kondisinya, bukan menghakiminya. Kemudian, sampaikan kepedulian kita. Ada saatnya kita harus memberitahu dia bahwa kita peduli akan kesehatan dan kebahagiaannya. Yang kedua adalah memahami ketergantungan narkoba. Amati sikap orang yang kecanduan narkoba. Perubahan yang signifikan dapat menunjukkan bahwa orang itu menyalahgunakan narkoba. Kemudian mengamati konflik atau masalah lain yang dipicu oleh narkoba. Lalu mengidentifikasi narkoba yang dipakai. Yang ketiga adalah mengambil tindakan. Dalam mengambil tindakan, kita harus memastikan apakah pecandu menginginkan bantuan kita. Yang kedua adalah berdiskusi dengannya dan membuat batasan, yaitu dengan memberitahu dia bahwa kita akan membantu dan mendukung usahanya untuk melawan ketergantungannya. Kemudian memujuknya untuk mencari pertolongan. Ada saatnya bagi kita untuk menunjukkan kenyataan dari situasi yang dihadapi kepada pecandu. Memberikan saran mengenai program rehabilitasi narkoba. Mengunjungi pecandu apabila kondisinya memungkinkan.